Shalom, selamat sore. Sukacita yang luar biasa yang saya rasakan dan saya berharap juga bisa menjadi bagian dari sahabat-sahabat EHM di rumah, di mana beberapa menit ke depan kita akan bersama-sama untuk menyambut Hari Sabat Tuhan. Sambil kita menunggu waktu untuk berbuka sabat, saya akan menemani sahabat-sahabat EHM dengan memberikan sebuah renungan singkat yang akan menjadi satu motivasi bagi kita untuk memasuki Hari Sabat Tuhan. Ada sebuah kisah yang ingin saya bagikan, di mana mungkin kita semua pernah merasakannya. Mungkin pada saat kita bekerja, hal yang sama juga pernah saya rasakan sendiri sebenarnya. Ketika saya bekerja dihadapkan dalam satu kondisi di mana saya harus meninggalkan gereja atau kegiatan ibadah saya untuk satu tugas pekerjaan yang harus saya lakukan. Dan hal ini ternyata tidak hanya terjadi pada saat kita, bahkan hal ini pun ternyata pernah terjadi jauh sebelumnya. Bahkan mungkin tahun-tahun sebelumnya sudah sering terjadi, bahkan orang-orang lain pun banyak yang pernah merasakan hal seperti ini. Umat-umat Tuhan sendiri pernah merasakannya ketika mereka diperhadapkan dalam satu permasalahan yang terkait dengan pekerjaan mereka. Ada sebuah contoh yang ingin saya bagikan, di mana kita akan belajar dari kisah dari seorang pemuda yang bernama Misael dan sahabat-sahabatnya. Misael ini adalah orang-orang buangan, dan sahabat-sahabatnya adalah orang-orang buangan yang ditempatkan di sebuah negara. Dan di sana mereka ini mendapatkan sebuah kepercayaan di mana mereka diberikan sebuah jabatan untuk mengelola di negara tersebut. Bayangkan mendapatkan sebuah jabatan. Sampai pada suatu kali sang pemimpin negara ini mengeluarkan satu titah atau satu peraturan di mana mereka harus melakukan sesuatu ketika sebuah tanda diberikan pada saat itu. Mungkin saudara-saudara sudah pernah mendengar tentang kisah ini. Sebuah tanda ketika sang raja memberikan bunyi musik atau alunan lagu-lagu, alunan musik sebagai pertanda bahwa orang-orang pada saat itu harus sujud menyembah sebuah patung yang diciptakan. Ini adalah kisah dari Misael, Hanania, dan Azaria, atau yang kita kenal dengan nama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana kesetiaan mereka kepada Tuhan diuji pada saat itu. Orang-orang yang berkumpul pada saat itu adalah para pegawai raja, termasuk ketiga pemuda Ibrani ini. Pada saat itu mereka berpikir bahwa apa yang mereka dapatkan adalah pemberian raja bagi orang-orang di luar ketiga pemuda Ibrani ini. Saya mendapatkan jabatan sebagai seorang kepala rumah tangga istana, saya mendapatkan jabatan sebagai seorang kepala pegawai istana, saya mendapatkan jabatan sebagai kepala penjaga istana, semua adalah pemberian raja. Tapi tidak demikian yang dipikirkan oleh ketiga pemuda Ibrani ini. Yang mereka pikirkan bahwa semua itu adalah pemberian Tuhan untuk mereka. Dan mereka percaya bahwa mereka ditempatkan di Babel pada saat itu adalah kehendak Tuhan. Apa yang mereka miliki, mereka percaya semua itu adalah pemberian Tuhan. Jadi tidak ada penyesalan bagi mereka jika seandainya raja ingin mengambil kembali semua itu, tidak ada penyesalan bagi mereka. Berbeda dengan orang-orang yang ada di tempat itu. Karena mereka merasa berhutang budi kepada raja. Mereka merasa bahwa ini adalah pemberian raja. Dan mereka takut kehilangan apa yang sudah mereka dapatkan, yang mereka pikir mereka dapatkan dengan usaha mereka. Oleh karenanya ketika raja memberikan titah atau memberikan perintah kepada mereka untuk bersujud menyembah ketika bunyi musik-musik ini dimainkan, mereka pun sujud menyembah. Tapi tidak demikian dengan ketiga pemuda Ibrani ini ketika mereka tetap berdiri. Singkat cerita, mereka pun dipanggil, dihadapkan kepada raja. Dipertanyakan kepada raja, kenapa kalian tidak mau sujud menyembah? Mungkin kalian tidak dengar, atau mungkin kalian sedang sibuk pada saat itu. Mungkin itu yang ada di pikiran dari Raja Nebukadnezar pada saat itu. Oh, mungkin mereka nggak dengar, atau mungkin mereka sedang sibuk. Jadi saya akan berikan sekali lagi, saya akan berikan satu kesempatan lagi kepada kalian supaya kalian sujud menyembah. Hal yang sama sering terjadi dalam kehidupan kita.
setan memberikan kesempatan kedua kepada kita untuk melakukan kesalahan kita. Setan memberikan kesempatan kedua kepada saudara dan saya untuk menyakiti Tuhan yang kita kasihi dengan apa yang kita lakukan. Mungkin kamu tidak dengar, mungkin kamu tidak tahu bahwa kamu diperlukan pada hari Sabat ini supaya proyek ini bisa terlaksana. Mungkin kamu kurang puas dengan hadiah yang saya berikan, atau mungkin kamu kurang mencukupi reward yang akan saya berikan kepada kamu. Saya akan tambahkan hadiahnya untuk kamu. Tapi datang pada hari Sabat ini, tinggalkan dulu pelayananmu, tinggalkan dulu ibadahmu. Hal yang sama terjadi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka dihadapkan pada satu kondisi yang sama. Mungkin kalian tidak dengar. Jadi ketika bunyi musik ini dimainkan, kalian harus sujud menyembah. Dan jika tidak, kalian akan dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala. Mungkin pada saat itu saudara dan saya dihadapkan dengan satu pernyataan yang sama yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jika kamu tidak datang, kamu akan saya pecat. Jika kamu tidak datang, gajimu akan saya potong. Hal yang sama yang dihadapkan kepada saudara dan saya. Satu pilihan di mana kita harus memilih di mana kita harus berdiri. Apakah kita akan tetap berdiri di atas kebenaran, ataukah kita melepaskan kebenaran tersebut? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Anda tahu jawaban mereka apa? Saya akan bacakan jawaban mereka pada saat mereka ditanyakan. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja." Sebuah pernyataan keimanan, sebuah pernyataan atau deklarasi iman yang cukup luar biasa, yang menyatakan bahwa mereka, sekalipun mereka diancam seperti itu, mereka tidak akan gentar. Bisakah kita bersikap seperti itu ketika kita dihadapkan pada kondisi yang sama, bahkan mungkin lebih parah dari itu? Ketika mungkin kita dipersekusi, akankah kita bisa berdiri seperti mereka? Kami tidak akan gentar. Karena apa? Mereka katakan, Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Betapa percayanya mereka kepada Tuhan mereka. Ingat, 3 pemuda Ibrani ini bukanlah orang-orang yang sama dengan orang-orang yang ada di tempat itu pada saat itu. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang berbeda. Keseharian mereka hanyalah dengan peribadatan mereka kepada Tuhan. Selama ini kita selalu berpikiran bahwa dengan menjadi berbeda adalah dengan menunjukkan bahwa doktrin kita berbeda, bahwa kepercayaan kita berbeda, tapi sebenarnya tidak, saudaraku. Being different atau menjadi berbeda tidak harus dengan menunjukkan bahwa doktrin kita berbeda. Being different atau menjadi berbeda cukup dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dengan kita tidak melakukan seperti yang dikehendaki oleh iblis ketika ia memerintahkan kita untuk datang pada hari Sabat, dengan tidak melakukan seperti yang diharapkan oleh iblis ketika ia ingin kita untuk mengkhianati Tuhan yang kita kasihi, kita telah menjadi berbeda dengan dunia ini. Kita tidak sama seperti dunia ini, seperti yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Deklarasi iman yang saudara lakukan sama seperti deklarasi iman yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan ketahuilah, ketika Anda melakukan deklarasi iman, setan tidak akan pernah senang. Setan tentunya akan marah ketika Anda melakukan deklarasi iman. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego melakukan deklarasi iman, Anda tahu deklarasi iman yang mereka katakan adalah, "Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan kami tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Seringkali kita berdoa kepada Tuhan, "Tuhan tolong, saya butuh ini, saya butuh itu. Tuhan tolong, saya minta ini, saya minta itu." Tetapi ketika Tuhan tidak menjawab, ketika Tuhan tidak memberikan permohonan kita, ketika kita menunggu terlalu lama, tapi jawaban-jawaban itu tidak kunjung datang, kekecewaan akhirnya perlahan masuk ke dalam hati kita. Kehancuran yang kita rasakan dalam hati kita, dan akhirnya apa? Perlahan kita mulai mundur dan menjauh daripada Tuhan. Tetapi jika tidak,
Itulah yang harusnya ada di dalam hati dan pikiran kita. Itulah yang seharusnya ada tertanam di dalam hati kita. Tetapi jika tidak, seandainya pun jika Tuhan tidak menjawab jawaban doa saya, seandainya pun jika Tuhan tidak memberikan jawaban seperti yang saya inginkan, saya tidak akan berpaling dari Tuhan. Tetapi jika tidak, kami tidak akan menyembah patung yang Tuhanku Raja buat. Itulah yang harusnya kita lakukan. Itulah yang harusnya menjadi bagian dari keimanan Kristen kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan, sebagai orang-orang yang menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, Christian, para pengikut Kristus. Mari kita tunduk salat, kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, pada sore hari ini Tuhan, kami telah pelajari sebuah pelajaran yang luar biasa, yang mengajarkan kepada kami tentang keteguhan hati dari ketiga pemuda Ibrani, Sadrak, Mesak, dan Abednego Tuhan, ketika mereka diperhadapkan dalam tantangan kehidupan mereka. Tantangan yang sama yang mungkin terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami menyadari betapa sulit, betapa beratnya ketika kami harus menghadapi tantangan seperti itu seorang diri Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya ada Allah yang penuh kuasa di belakang kami. Engkaulah yang selalu menuntun kami Tuhan. Ketika kami tidak sanggup, ketika kami tidak mampu, Tuhanlah yang akan berikan kelepasan kepada kami. Tapi seandainya tidak Tuhan, kami tidak akan pernah mengingkari Engkau Tuhan. Kami akan selalu bergantung kepadamu Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya keimanan kami Tuhan akan sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego Tuhan. Besertalah dengan kami panjang sisa kehidupan kami Tuhan. Kami percayakan kehidupan kami hanya di dalam nama Anakmu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Besok jangan lupa kita bergereja di gereja kita masing-masing. Bagi sahabat-sahabat EHM yang rindu untuk bergabung bersama kami mengundang untuk bergabung di Jalan Pemuda nomor 47C Depok. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.